Hasil dan klasmen BR Liga 1 2022-2023. Persija Jakarta takluk dari Persik Kediri pada laga pekan ke-30 BRI Liga 1 musim ini, Minggu 12 Maret 2023 sore waktu Indonesia Barat. Hasil minor yang didapat Persija membuat Persib Bandung dan PSM Makassar berpeluang menjauh. Pada laga lain, Borneo FC Samarinda bersua PSIS Semarang di Stadion Sigiri Samarinda. Tampil di kandang sendiri, Borneo FC berpesta gol ke gawang PSIS dengan skor 6-1. Berkat urian positif itu, Borneo FC Samarinda naik ke peringkat 4 klasmen sementara BRI Liga 1 dengan nilai 50. Adapun PSIS Semarang menghuni posisi ke-11 dengan 35 poin. Di sisi lain, kekalahan dari Persik Kediri membuat Persija Jakarta terancam semakin tertinggal dari Persib Bandung dan PSM Makassar di klasmen sementara Liga 1. Saat ini Persija menghuni urutan ketiga dengan nilai 51. Mereka tertinggal satu angka dari Persib di urutan ketiga dan 14 poin dari PSM di tempat teratas. Selisih angka itu pun bakal semakin melebar jika Persib berhasil membungkam Persebaya Surabaya dan PSM mengalahkan Persita Tangerang. Gawang PSIS rontok setengah lusin gol di markas Borneo FC. Borneo FC terlalu perkasa saat menjamu PSIS Semarang pada lanjutan pekan ke-30 BRI Liga 1 2022-2023. Tak tanggung-tanggung, tim berjulukan Pesut Eta menghajar PSIS dengan skor telak 6-1 di Stadion Sigiri Samarinda, Minggu 12 Maret 2023 sore waktu Indonesia Barat. Mateus Patu mencatatkan hat-trick pada pertandingan ini pada menit ke-21, menit 30 dan 78. Muhammad Zihran menit ke-47 dan Adam Alis menit ke-68. Satu-satunya gol PSIS Semarang dicetak oleh Rizky Dwi Pangestu di menit ke-52. Bagi kedua tim, hasil ini merupakan kemenangan besar Borneo FC di musim ini dan menjadi kekalahan terbesar yang ditelan PSIS. Kabar pemain timnas Indonesia di luar negeri akhir pekan ini. Pemain timnas Indonesia mulai banyak tersebar di luar negeri, dari Asia Tenggara atau ASEAN, Asia hingga Eropa. Ada 4 pemain timnas Indonesia yang tidak bermain pada akhir pekan ini, setidaknya hingga Minggu 12 Maret 2023. Asnawi tidak dapat membela Jeonnam Dragons ketika menang 1-0 atas Seoul Elan dalam pekan ketiga kasta kedua Liga Korea Selatan akibat akumulasi kartu merah. Sementara Pratama Arhan tidak masuk skuad Tokyo Verdy saat melawan Tokusuma Fortis. Adapun Sandy Walsh masih mengalami cedera sehingga tidak menjadi bagian Kavi McKellen tatkala mengalahkan Sint-Truiden 1-0. Sedangkan Elkan Bagot duduk di bangku cadangan kala Cheltenham Town membantai Peterborough United 3-0 dalam pekan ke-36 divisi ketiga Liga Inggris. Sebaliknya, 2 pemain timnas Indonesia mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri pada akhir pekan ini. Jordi Amat beraksi sebagai starter selama 90 menit untuk membantu Johordarul Takzim CDT menghajar Kalentan FC 5-1. Sedangkan Marcelino Ferdinand mencatatkan 17 menit bermain ketika masuk sebagai pengganti untuk KMSK Dense sewaktu kalah 0-1 dari Dender. Erick Thohir bertemu supporter Persib. Ketua PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan komunitas supporter Persib seperti Viking, Persib Club, Bombers, Ultras, dan Casual. Pertemuan tersebut digelar di salah satu kafe di kawasan Ciumbeluit, Kota Bandung, Sabtu 11 Maret 2023 malam. Dalam pertemuan itu juga terlihat Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB, Teddy Cahyono. Menurut Erick Thohir, pertemuan dengan supporter Persib ini bertujuan untuk menjalankan visi misinya setelah terpilih menjadi Ketua PSSI. Bahkan sebelumnya menurut Erick juga bertemu dengan komunitas-komunitas supporter klub lainnya. Thomas Doll sebut Persija main seperti tim Liga 2. Persija Jakarta harus mengakui ketangguhan Persik Kediri pada laga pekan ke-30 BRI Liga 1 2022-2023, Minggu 12 Maret 2023. Berlaga di tengah cuaca panas di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Macan Kemayoran takluk 0-2. Pelatih Thomas Doll kecewa berat dengan performa pasukannya sepanjang babak. Bahkan saking masyhulnya, pria asal Jerman itu menyebut permainan Andri Tani Ardiansa dan kawan-kawan seperti tim Liga 2. Adapun hasil minor dari Kediri membuat Persija Jakarta meneruskan tren buruk selama tur tandang. 3 laga tandang terakhir, Macan Kemayoran memetik 1 poin saja, hasil dari sekali imbang dan 2 kalah. Burundi punya 5 pemain yang berkancah di Eropa. Timnas Burundi bukan lawan yang sembarangan buat timnas Indonesia. Tim berjulukan The Swallows itu mempunyai sedikitnya 5 pemain yang berkancah Eropa. Burundi baru saja dipilih timnas Indonesia untuk beruji coba 2 kali dalam periode FIFA Matchday pada 25 dan 28 Maret 2023. Pelatih Burundi telah memanggil 30 pemain untuk diseleksi lebih dulu demi melawan timnas Indonesia, termasuk jebolan Premier League Saido Berahino. Saido Berahino baru membela Burundi pada 2018. Saido Berahino cukup lama berkarir di Inggris. Pemain kelahiran Bujumbura, Burundi itu pernah membela West Bromwich Albion, Brentford, Stoke City, hingga Sheffield Wednesday. Nama-nama lain yang cukup mentereng di timnas Burundi adalah Yusuf Ndayesimie yang bermain bersama Ogi Zinais, Jospin Simirimana yang membela Yeni Malatyaspor, Frederick Sabiumfa, dan Marco Weymans.
Divonis cedera parah, VBEK bangga bisa comeback di BRI Liga 1. Laga antara Arema FC melawan Dewa United Jumat 10 Maret 2023 menjadi laga yang menarik bagi VBEK Putra. Itu adalah laga comeback bagi winger muda itu. Sebelumnya, VBEK Putra sempat mengalami cedera yang cukup parah. Bahkan ex-pemain timnas Indonesia U19 itu sempat divonis tidak akan main lagi hingga BRI Liga 1 2022-2023 berakhir. Saat itu, VBEK didiagnosa menderita cedera yang cukup parah pada tulang selangka kanan. Bahkan pada laga itu, VBK Putra langsung dibawa ke rumah sakit. Tak ada degradasi, pemain Arema malah kena mental di BRI Liga 1. BRI Liga 1 musim ini dipastikan tak ada degradasi. Artinya, klub yang ada di urutan 16-18 di akhir musim tidak akan turun kasta. Sejumlah klub mengaku jika dihapusnya regulasi itu tidak akan mempengaruhi permainan di lapangan termasuk Arema FC. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dalam sesi latihan, asisten pelatih Arema FC Iputu Gede melihat permainannya terpengaruh. Meski dalam konteks bercanda, menurutnya hal itu berpengaruh terhadap menurunnya mental pemain sehingga berdampak pada hasil dalam pertandingan. Putu Gede dan tim pelatih ingin mengubah pola pikir tersebut. Justru akhir musim harusnya dijadikan untuk memperlihatkan prestasi karena akan berpengaruh untuk masa depan sang pemain di klub.